Salam santun, salam rahayu, salam damai. Jumpa kembali bersama Satya Kumala Cinema untuk kesempatan hari ini. Dan perbincangan pada saat sekarang ini bersama dengan Joni Jubata, Ya, kelahiran Kalimantan. Dan kita akan berbicara tentang satu topik yang menjadi fenomena pada akhir-akhir atau 2-3 tahun terakhir ini. Yaitu tentang kampung gaib. iya betul. Baiklah, salam jumpa nih, salam rahayu Ya, salam buat juga Bung Roni. Bang, panggil Bang aja ya, Iya, 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 boleh. Joni Jubata. Iya, Mungkin sedikit cerita dulu. Ini tentang kelahiran mana ini? oh, kelahiran ini, Bang. Berau. Berau itu tepatnya di Kabupaten Berau juga, cuman masih di wilayah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya, iya. Kalau saya lihat Joni Jubata, saya kira dari Afghanistan atau dari Iran. Iya, iya. Dari Kalimantan Timur ya. Dari Kalimantan Timur, Ya. 100%. Iya. Saya ingin menanyakan fenomena terakhir atau beberapa tahun belakangan ini tentang eh, Mhm. banyaknya film ataupun kisah tentang adanya kampung gaib. Kampung Gaib ya. Kenapa seperti itu? Atau memang ada, atau memang sebetulnya hanya fiksi aja? Jadi begini, Bung. Eh, Kampung Gaib banyak versi namanya ya. Ada yang Kampung Bunian, ada yang Kampung Mariaban kata orang, ada bahkan Hmm. Kampung Saranjana yang baru-baru ini Difilmkan itu ya? difilmkan. Jadi Kampung Gaib ini macam-macam juga versinya, Bung. Kalau kalau kami versi kami ya Kampung Gaib ini waktu itu masih zaman penjajahan POC kalau nggak salah. Nah, ada salah satu orang tokoh ya Bung eh, yang mempunyai atau tinggal di suatu kampung. Kampung itu damai betul, Hmm. damai, tidak mau terusik dengan apa namanya, dengan perkotaan atau terkontaminasi dengan Modernisasi lah ya. modernisasi ya, ya gitu. Ah. Jadi seiringnya waktu penjajahan makin melebar luas sampai kemana-mana sehingga hampir menyentuh kampung itu. Nah, salah satu tokoh ini mempunyai ilmu yang kalau kami bilang mempunyai ilmu kejenangan, jenang atau kesaktian yang luar biasa. Nah, tokoh inilah akhirnya memberikan sebuah kekuatan atau berdoa kepada Tuhan sehingga kampung itu gaib digaibkannya. Nah, kampung itu digaibkannya sehingga tidak ada yang bisa menjangkau kampung itu. Bukannya tidak bisa, orang sering masuk ke kampung itu tapi tidak ada orangnya, penghuninya. Padahal di sana itu sering lalu lalang aja, Bung. Jadi kenapa sampai kampung itu sampai saat ini gaib? Begini ceritanya. Waktu itu tokohnya itu setelah zaman kemerdekaan, menurut kisah dari beberapa narasumber yang di kampung saya, tokoh itu wafat sehingga kampung itu tidak bisa lagi kembali ke bentuk aslinya. Sehingga apa namanya nyata kembali karena tokoh yang menggaibkan tadi sudah terlanjur wafat duluan. Tidak ada yang bisa membangkitkan atau menampakkan lagi kampung itu. Ini versi beberapa versi ya, entah itu Saranjana, entah Mariaba, entah itu yang jelas kampung gaib. Supaya kita pada umumnya kan kita nggak tahu macam-macam nama kan dari macam-macam pulau kan. Ya. Nah, seiringnya waktu kampung itu sampai saat ini ada. Mungkin kalau di kampung kami namanya Gunung Padai dan Gunung Mantaruning. Kerajaan yang luar biasa, kerajaan jin yang luar biasa itu yang gaib, bahkan ada kerajaan yang hilang. Di situ secara secara misteri, secara mistis tidak ada satu orang pun yang bisa menembus kampung itu kecuali ada mungkin salah seorang apa namanya kerabat yang tinggal di situ. Nah, eh, ini ada ini bukan souvenir dari kampung gaib, cuman ini akar tatau, Bung. Akar tatau itu tanda pintu gerbang kampung itu. Kalau kita melihat akar itu ada tiga di tanah,
itu jangan kita langkahi, kita akan masuk ke kampung mereka. Begitu cerita nenek moyang kami. Nah, akar tatau ini bisa kita bentuk-bentuk macam-macam ini. Pemberian dari kawan saya ini, apa namanya, akar tatau dibuatnya, dibentuknya jadi kepala ular. Nah, jadi begitu. Jadi pintu masuk dari kampung itu adalah simbolnya ada 3. Jadi ketancap begini, akar itu biasanya kan akar tatau itu, nah ini ada 3, ada 3, 3, pokoknya 3 katanya. Kalau kita masuk ke dalam situ, saya nggak bisa mengasih tahu yang sebenarnya, artinya intinya 3. Kalau kita masuk ke situ, kita sudah berada di kampung gaib, gitu bang. Artinya akar itu sengaja ditancapkan atau dia ada dengan sendirinya? Enggak, sengaja ditancapkan oleh salah satu tokoh itu yang waktu itu, supaya ada istilahnya masyarakat yang sudah berada di kampung itu untuk kalau dulu kan zaman barter bang. Nah jadi kalau dia membawa ternak mau ke kampung yang nyata, dia lewat pintu gerbang itu. Nah, misalnya untuk barter. ini ya, keluar masuknya ya. Iya, keluar masuk. Misalnya ada orang jual sapi. Nah, sementara dia punya, kan dulu kan belum ada zaman yang resmi ya, pertukaran uang. Jadi barter, dia sistem barter, tukar misalnya ayam pakai ikan gitu loh. Supaya kalau di situ kan kehabisan bahan pangan kan, dia bisa keluar melalui akar tatau namanya gitu bung. Iya. Artinya sebetulnya tentang kampung gaib ini masih ada sampai sekarang atau hanya di film atau di cerita-cerita aja? Sampai kalau sampai sekarang ya masih ada bung, cuman kita nggak bisa menembus ke situ. Nah mudah-mudahan aja kita adakan semacam ritual apa kan, kita bisa mengunjungi kampung gaib itu. Kita akan mengadakan penelusuran, mungkin insya Allah besok malam kah atau gimana kan, tergantung bung aja yang kesiapannya gitu. Masuk kampung gaib? Kita bisa akan masuk kampung gaib. Kita nggak tahu suasana bagaimana, cuman kita bung aja yang merasakan nanti kan. Oh nanti ini yang nanti kita mau jalani bersama ya. Iya, jalani bersama. Tapi sebelum itu nih yang saya mau tahu juga, kampung gaib yang disebut tadi setelah melalui ritual atau apapun namanya, sama seperti awalnya atau sudah ya terkontaminasi dengan listrik misalnya atau sejenisnya? Kampung gaib itu menurut kisah orang yang pernah ke situ ya, malah dia lebih canggih daripada kita, duluan dia malahan lebih canggih. Karena pada hakikatnya kan mereka yang di kampung gaib itu tidak pernah mati katanya. Nah, sehingga ilmu pengetahuan di situ berkembang terus. Kalau kita kan begitu kita punya ilmu, besoknya meninggal kan, umur kita kan pendek sekali. Kalau mereka di situ kan menurut cerita itu kita 1 jam di sini kan 1 tahun bahkan sampai 5 tahun di situ. Jadi kita ketinggalan ilmu pengetahuan. Kita akan masuk ya. Nah, harus dengan prosesi ritual itu atau ada cara lain tanpa ritual? Karena jujur aja, saya kalau urusan ritual hanya 20% keberaniannya. Jadi gini Bung, kalau masalah ritual tentu kita harus percaya dengan yang gaib dulu kan. Nah, yang gaib itu kita dianjurkan untuk mempercayai yang gaib. Kalau kita sudah ada yang wah ini cuman isapan jempol atau cerita ngarang-ngarang, ya kan? Nah itu sudah kita bertentangan dengan apa ya, perintah supaya kita percaya dengan hal-hal yang gaib. Kita dipercaya diperintahkan untuk percaya dengan yang gaib-gaib. Ya termasuk kampung ini. Nah, ini termasuk yang gaib. Nah, ritual itu istilahnya begini. Kalau kita bakar dupa, nah dupanya ini adalah penyambung supaya kita diketahui, wah ini ada orang mau datang, karena dupa ini kalau penciuman kita begini, mungkin dia enggak kan, mungkin dia bagaimana penciumannya. Nah, contoh begini, misalnya ada kopi pahit, kebanyakan ritual itu kopi pahit. Nah, orang sana meminum terasa manis, sementara kita pahit. Nah, gitu, Bung. Nah, ketika dia sudah kita suguhkan seperti itu, maka kita dipersilahkannya masuk, dibukakanlah hijab kita. Gitu loh. Hijab itu penglihatan, menurut ceritanya begitu. Ya, kalau tidak percaya, apakah punya pengaruhnya atau ada dampaknya kalau tidak percaya dengan apa ini? Ya dengan hal-hal yang gaib tadi. Oh iya, artinya punya pengaruh ketika kita mengikuti ritual ataupun ketika masuk di
area atau zonanya kampung gaib? Oh gini, pernah waktu kejadian waktu itu Bung, kami ke hutan untuk artinya berkemah lah mencari kayu di dalam hutan kan. Kami kan suku pedalaman juga mencari kayu di hutan. Ada salah seorang teman kami itu yang menganggap eh, cerita astral ini menurutnya isapan jempol belaka, cerita anekdot belaka. Nah, sehingga dia tidak percaya dengan tahayul. Nah, dan anehnya dia merasakan di dalam sana itu dia mengajak kami untuk ke pasar malam. Sementara itu kan hutan. Nah, tadi dia tidak percaya. Akhirnya dia ngajak kami masuk ke dalam pasar malam. Dia setengah mati menjelaskan ini apa nah, jual ikan, jual apa. Kami nggak melihat apa-apa. Padahal dia tidak percaya yang gaib loh. Kami masuk ke situ, diajaknya kami ada 7 orang kemarin, dia sendiri yang mentahayulkan segala macam itu, dia sendiri yang melihat pasar, pasar. Nah, menurutnya ada yang jualan buah-buahan, jualan ikan segala macam. Ada kawan saya yang untuk membuktikan ceritanya dia melihat pasar, sementara kami tidak melihat. Kawan saya yang satu itu memvideokan, dia cerita itu sambil divideokan, dia menunjuk ini tempat jualan bawang, tempat jualan ikan, tempat jualan. Besoknya ditunjukkan video itu dia pingsan. Nah, itu kita juga nggak bisa apa ya, segala sesuatu itu kan Tuhan menciptakan berpasang-pasangan, ada alam gaib, ada alam nyata, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, begitu Pak Roy, ada tinggi, ada rendah ya. Kan tadi divideokan. Hasil videonya itu ada pasar malamnya atau hutan? Nggak ada hutan. Makanya dia pingsan. Dia sendiri yang melihat pasar, tiba-tiba hasil video dia sambil nunjuk-nunjuk gitu. Kemana dia nunjuk itu divideokan. Kemana dia nunjuk itu divideokan teman saya tuh. Untung aja teman saya tuh videokan. Nah, begitu dia itu ada pasar, jadi divideokan. Dia melihat di dalam itu terang. Nah, siang nih hasilmu tadi malam, begitu kami lihat langsung pingsan. Barulah dia percaya di situ. Ya. Kalau kita menonton misalnya dalam video ya, nonton video kepada masyarakat yang tidak paham atau belum percaya atau apalah namanya. Nah, bagaimana memberi fakta atau bukti ini bahwa inilah kampung gaib, bukan settingan. Misalnya seperti itu. Saya belum paham. Coba. Untuk di video itu masyarakat menonton bahwa ini bukan settingan. Nah, bagaimana cara anunya memberikan bukti itu? Jadi begini. Makanya saya bilang tadi Pak Roy, di dalam kampung gaib itu perbedaan waktu dengan kampung nyata itu sangat jauh berbeda. Di sini 1 jam, di situ mungkin 10 tahun. Nah, 10 tahun ini mereka sudah mempunyai kekuatan teknologi yang lebih canggih daripada kita, sehingga kamera kita tidak bisa menangkap mereka saking kecanggihannya. Kita belum sanggup, kalau secara ilmiah kita jelaskan, kamera kita belum sanggup untuk memvideokan kampung itu, ya kan. Nah, kalau mereka mungkin sanggup, pasti sanggup. Perbedaan waktu kita antara 1 sampai 10 tahun itu luar biasa. Mereka sudah duluan daripada kita, sehingga kamera kita tidak bisa menjangkau ke kampung itu, Bung. Nah, cuman tanpa kamera kita bisa melihat dengan kasat mata. Mungkin kan semuanya kan mata bisa melihat, tidak berubah. Kira-kira kapan untuk kita meninjau atau datang ke kampung gaibnya? Kita kesiapan kita aja. Nanti kita akan tunjukkan kapan siang kita survei dulu kan tempatnya. Harus malam. Harus malam supaya kayak gini. Kemarin kan Bung kan menelpon teman Bung yang ada di Amerika kemarin kan. Kita nelpon dia si pagi, sekalinya di sana kan langsung dimatikannya. Siapa namanya tuh? Oh ya, Miguel. Miguel yang ada di Amerika kemarin kita telepon. Sekalinya di situ tengah malam. Nah, begitu juga kalau kita survei siang. Kalau kita survei malam, berarti di sana siang. Nah, gitu. Saya belum bisa memastikan apa berani masuk. Ya harus berani kita kan. Untuk punya pengalaman seperti itu, karena selama ini kan kita hidup di kota, semua serba teknologi, semua menggunakan ATM. Nah, kalau di sana mau belanja terus pakai ATM juga. Nah, itu kita nggak tahu gimana cara barter mereka kan, apakah masih barter apa menggunakan
nilai tukar apa, kita kan nggak tahu. Ya, kira-kira kapan supaya kita bisa sampaikan ke masyarakat bahwa setelah tayangan ini kita akan masuk dalam Kampung uh, gaib gitu. masuk di fenomena, Nah, masuk pada fakta, kita akan ke kampung gaib. yang jelas kita akan survei dulu lokasinya, apakah banyak rumput, banyak apa, kita nggak tahu. Nah, sebab kita malam akan ke situ. Jadi kita supaya tahu dulu kan, siang dulu. Kalau kita langsung malam kan kita nggak tahu situasi apakah itu semak belukar apa jauhan bala ada ularnya ya kan. Kita nanti berharap kampung gaib, sekalinya ular gaib yang mengejar kita. Itu dia masalahnya kan. Ya, uh, saya kira Iya, cukup itu dulu iya, informasi iya, yang iya. bisa kita berikan pada saat ini. Nah, untuk sahabat-sahabat di Satya Kumala Cinema, tunggu edisi kami berikutnya, Iya, masuk di kampung gaib. iya.